Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat perempuan bangsa yang saya cintai dan para pemirsa dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya, yang selalu kita nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjelajah petunjuk hidup yang agung. Dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang mengelola waktu dengan baik selama bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan tiba, seringkali terjadi perubahan pada rutinitas sehari-hari. Contoh paling sederhana adalah menahan dahaga dan lapar yang tidak dapat dilakukan pada siang hari. Karena setiap muslim dituntut untuk menahan kedua aktivitas tersebut selama bulan suci Ramadan. Selain itu, dampak lain saat Ramadan adalah aktivitas di malam hari. Kegiatan keagamaan selain seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bahkan begadang untuk memasak menu sahur adalah beberapa contoh yang merubah ritme kehidupan tidak seperti biasanya. Dengan kata lain, kehadiran Ramadan sedikit banyak merubah pola aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Hal-hal yang nampak sederhana ini mempengaruhi kegiatan di siang hari. Sayangnya, pengaruh tersebut seringkali bersifat negatif, seperti stamina tubuh yang kurang fit dan rasa mengantuk, yang tentunya berdampak pada kualitas dan profesionalitas kinerja. Pada tahap ini, kewajiban puasa di saat bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri, yaitu dengan memaksimalkan Ramadan dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Menahan lapar dan minum, serta aktivitas lainnya saat Ramadan jangan dijadikan beban. Karena hal ini justru akan menimbulkan pikiran bahwa kewajiban Ramadan adalah tanggungan yang terasa berat dan menyusahkan. Ini adalah hal dasar yang perlu ditegaskan terlebih dahulu. Dengan cara berpikir seperti itu, ketika Ramadan tiba, kita seyogyanya merasa gembira karena mendapatkan tantangan baru dengan ritme aktivitas yang tidak biasa dilakukan sehari-hari. Membagi kewajiban duniawi dan ukhrawi perlu diseimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, mengatur waktu dengan rutinitas baru harus dilakukan dengan cerdas dan tepat. Berbicara dengan waktu dan pengelolaannya, terdapat ayat yang cukup populer terkait dengan hal ini, yaitu demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir mengutip kitab yang menyatakan bahwa manusia ketika mendiami dan menua di bumi akan mengalami fase kekurangan dan kelemahan, kecuali orang-orang beriman
yang akan mendapatkan imbalan atas jerih payah dan beragam usaha yang dilakukan di masa muda. Maksud dari fase kurang dan lemah di sini adalah ketika seseorang telah mencapai usia senja, di mana mereka tidak lagi leluasa melaksanakan aktivitas akibat perubahan aktivitas tubuh seperti bekerja di sawah, di kantor, di pasar, dapat dilakukan dengan bebas seperti saat muda. Begitu pula fungsi beberapa organ tubuh biasanya mengalami penurunan dibandingkan waktu ketika seseorang dalam keadaan sehat dan bugar. Hal ini juga berlaku dalam masalah ibadah. Ketika seseorang memasuki usia senja di usia 60-70 ke atas, mengalami keterbatasan, misalkan gerakan sholat menjadi lamban dan kemampuan untuk berpuasa juga berkurang. Bahkan ada yang tidak mampu berpuasa sama sekali. Agama Islam memberikan keringanan untuk kelompok ini, yaitu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, sehingga mereka hanya berkewajiban membayar fidyah. Namun sebelum masa-masa tersebut tiba, sepatutnya kita memperbanyak amal ibadah. Pelajaran berharga tentang pentingnya mengelola waktu dengan baik, terutama di bulan puasa selama bulan Ramadan, umat Islam diberikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan kebaikan lainnya. Namun seringkali mereka terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Nikmat sehat merupakan nikmat yang luar biasa dan juga bisa memperbanyak amal dengan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, ataupun bersedekah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengelola waktu dengan bijak, memprioritaskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Ganjaran di bulan Ramadan akan sangat luar biasa ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan demikian, kehadiran bulan suci Ramadan jangan dijadikan momok untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Justru, mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum untuk mengumpulkan bekal pahala dan kebaikan-kebaikan lainnya. Demi masa, semoga kita tidak mengalami kerugian. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita dan setiap aktivitas kita di bulan Ramadan bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum